Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. 1 November menjadi hari raya semua orang kudus. Dan hari ini kita juga merayakannya sambil mengarahkan hati kita terhadap cita-cita yang sama, pengharapan yang sama. Apa artinya? Orang kudus adalah orang yang sudah mulia, yang oleh gereja dihormati. Siapa mereka? Sering kita mengenal santo santa. Tetapi ada juga mereka yang tidak terkenal, bahkan tidak dikenang karena memang tidak dikenal. Contoh yang paling sederhana adalah kita hanya tahu orang-orang yang dimemulai besok tanggal 2 November. Tapi ada banyak orang yang meninggal, tapi juga mereka membutuhkan doa-doa kita meskipun kita tidak mengenalnya. Hal yang sama, semua orang kudus artinya siapa saja yang oleh gereja diyakini mereka yang sudah mulia bersama dengan Tuhan. Dan gambaran kitab Wahyu tadi mengarahkan kepada cita-cita yang tadi saya sebut, cita-cita surgawi. Apa itu? Bersama dengan semua orang yang sudah disucikan untuk hidup bersama dengan Tuhan sepenuh-penuhnya. Nah, mereka yang hari ini kita rayakan adalah mereka yang sudah mulia, mereka yang oleh gereja dihormati. Pertanyaannya, bisakah kita dihormati juga selagi kita berjuang untuk menuju tempat yang sama, yakni Yerusalem surgawi? Bisa, karena pada dasarnya adalah kita adalah orang kudus. Dasarnya dari mana? Gereja mengajarkan dasarnya dari baptisan yang sudah kita terima. Sehingga terbentuklah persekutuan para kudus seperti dalam doa aku percaya. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, terus persekutuan para kudus. Siapa itu? Mereka yang dibaptis dalam iman yang sama, Kristus. Pertanyaannya, lah kalau tidak dibaptis sebelum Kristus lahir, para nabi-nabi dulu, itu Allah juga sudah menguduskannya. Maka sebagai persekutuan para kudus atas dasar baptisan yang kita terima, kita diajak juga supaya hidup kudus seperti mereka yang hari ini kita rayakan. Caranya bagaimana? Mengerjakan tugas-tugas sehari-hari kita, jatuh bangun kita, kesedihan-kesedihan kita, seperti dalam Injil, berbahagialah kalian yang berduka cita, kalian akan menemukan sukacita.
Berbagilah kalian yang lapar dan seterusnya. Artinya, mari kita hidupi realitas kehidupan kita, jangan lalu terbayang-bayang masa depan. Nanti malah kita menjadi majnun, mikir ke masa depan, tapi kita tidak mau mengerjakan apa yang harus kita lakukan. Semoga berkat bantuan doa-doa semua orang kudus, mereka yang kudus, kita pun sanggup berjuang menuju kekudusan dalam tugas keseharian kita. Kita hening sejenak. Kita bangkit berdiri, membaru iman kepercayaan kita bersama-sama.